Halo, nama saya Aldo Martana Putupulu. Di sini saya mempresentasikan e-learning pembelajaran jarak jauh dalam cyber system untuk mata kuliah komunikasi pendidikan. Pada dasarnya e-learning merupakan konsep atau metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Samping itu, para pakar pendidikan mendefinisikan e-learning sebagai proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip pembelajaran yang dipadu dengan teknologi. Atau dengan kata lain, sistem pembelajaran tidak menitik beratkan pada pertemuan tatap muka langsung antara peserta pelatihan dan pengajar dalam kelas, melainkan melalui proses digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Manfaat dari e-learning yaitu dampak dan manfaat e-learning dapat dirasakan oleh semua pihak, terlebih lagi untuk organisasi besar dan perusahaan, diantaranya adalah memberikan kemudahan bagi para peserta pelatihan dalam mendapatkan materi yang optimal. Sementara bagi para pengelola pembelajaran, manfaat e-learning dapat memantau perkembangan peserta dengan mudah dengan cepat. Yang pertama yaitu menunjang proses pembelajaran. Peserta pelatihan dapat mengakses materi e-learning dengan mudah. Semua materi yang dibagikan tersebut berbentuk digital. Hal ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi para peserta. Mereka bisa mengakses materi dengan mudah di mana saja dan kapan saja, dan memilih materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing individu. Yang kedua itu waktu belajar yang fleksibel. Para peserta pelatihan juga seringkali kesulitan dalam menentukan waktu belajar yang tepat, terlebih jika mereka harus memilah-milah materi apa yang harus dipelajari dengan cara konvensional. Dengan adanya e-learning, peserta dapat dengan fleksibel menentukan waktu belajar mereka, sebab metode e-learning dilengkapi dengan berbagai ragam fitur yang bisa dapat digunakan. Kemudian e-learning memberikan kemudahan pula dalam hal akses. Di sini baik para pengajar maupun peserta dapat berinteraksi secara intens di mana saja dan kapan saja. Peserta bahkan dapat mudah mengulang materi pembelajaran ketika mereka belum memahaminya dengan baik, dan dapat memonitor performa. Selanjutnya, menghemat biaya pembelajaran jarak jauh cyber system. Kegiatan belajar mengajar di Indonesia saat ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka dan berlangsung di sekolah kini berubah menjadi pembelajaran di rumah saja melalui daring. Kegiatan belajar melalui daring tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan tiap sekolah dan peserta didik. Sebagian pihak guru melakukan kegiatan belajar mengajar melalui aplikasi Zoom, Google Classroom, video conference, WhatsApp group, dan lain-lain. Juga ada hambatan utama bagi pelajar, orang tua, dan guru dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Murid perlu waktu beradaptasi dan mereka menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi daya serap belajar mereka. Untuk anak usia kelas 1-3 masih dibutuhkan bantuan orang tua untuk mendampingi pembelajaran di rumah, minimal untuk mempersiapkan teknologi sebelum dan sesudah pembelajaran online berlangsung, sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran online. Dan juga tidak semua mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran. Beberapa guru senior belum sepenuhnya mampu menggunakan perangkat atau fasilitas untuk penunjang kegiatan pembelajaran online dan perlu pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu. Jadi, dukungan dan kerjasama orang tua demi keberhasilan pembelajaran sangat dibutuhkan. Komunikasi guru dan sekolah dengan orang tua harus terjalin dengan lancar, dan juga misalnya artinya ada pengeluaran tambahan biaya yang harus dibayar oleh guru baik berupa material maupun non material, misalnya pulsa, telepon untuk akses internet, dan juga waktu. Proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan saat ini belum dapat disebut sebagai kondisi belajar yang ideal, melainkan kondisi darurat yang harus dilaksanakan. Masih terdapat berbagai kendala sehingga semua pembelajaran dapat optimal. Pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak terkait melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh, baik dari sisi regulasi, peningkatan kesiapan pendidik, serta perluasan jaringan dan akses sumber daya belajar, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Namun demikian, upaya tersebut terus ditingkatkan agar optimalisasi PJJ
tidak hanya untuk kondisi darurat seperti ini saja, tetapi untuk dilakukan dalam situasi normal sesuai dengan kebutuhan belajar. Pemerintah terus berupaya mendorong sinergitas berbagai sektor terkait agar upaya peningkatan kualitas pendidikan baik dalam masa darurat COVID-19 maupun penyelenggaraan pendidikan keberlanjutan di masa depan dapat dioptimalkan. Terima kasih, sekian dari saya.